Stop Rokok Ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCHT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Halo, salam jumpa pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, senang sekali rasanya program acara Gempur Rokok Ilegal kembali hadir bersama dengan Anda selama 1 jam ke depan pemirsa. Dan tentunya dengan topik yang spesial, yakni anggaran DPHCHT tahun anggaran 2025 yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja. Dan kita akan menghadirkan 4 narasumber yang ahli dalam bidangnya, yakni bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Malang, ada Bapak Darmadi SOS. Boleh tepuk tangan yang luar biasa pada pagi hari ini. Matur nuwun Bapak atas kehadirannya. Kemudian bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang yang dalam hal ini diwakilkan oleh PLT Disnaker Kabupaten Malang bersama Pak Yudi Hindarto STMSI. Boleh tepuk tangannya pada pagi hari ini yang sangat luar biasa dengan tim Batu TV. Dan tidak lupa dengan Kejari Kabupaten Malang, pada Bapak Ari Kuswadi selaku Jaksa Fungsional Kejari Kabupaten Malang. Halo Pak, pagi Pak. Dan yang terakhir bersama dengan Bea Cukai Malang ada Bapak Beni Setiawan selaku pemeriksa Bea dan Cukai pertama. Dan inilah dia Top Show Gempur Rokok Ilegal. Gempur Rokok Ilegal. Gempur, gempur, gempur. Kabupaten Malang. Malang Makmur, luar biasa ya. Baik, Bapak sekalian, kita tema hari ini ada anggaran DPHCHT tahun anggaran 2025 yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja. Nah, saya ingin langsung saja ke Pak Ketua DPRD, ada Pak Darmadi. Baik, Pak, kalau kita berbicara tentang kolaborasi, Pak, ini bagaimana sih Pak kolaborasi DPRD Kabupaten Malang dengan pemerintah Kabupaten Malang, Pak, dalam mendukung program dan kegiatan DPHCHT pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Pak? Seperti apa? Monggo, Pak. Terima kasih, Mbak. Jadi selamat pagi bagi para pemirsa Batu TV. Yang pertama, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Batu TV yang telah memberikan kesempatan dan menghadirkan saya juga dari Dinas Tenaga Kerja serta dari Kejaksaan yang hadir hari ini, diberikan kesempatan yang luar biasa kali ini dalam kegiatan talk show khusus membahas anggaran dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Hari ini luar biasa tentunya dalam program yang telah digagas oleh pemerintah Kabupaten Malang. Kenapa ini menjadi kesempatan yang luar biasa? Karena tentunya saat ini Kabupaten Malang telah mendapatkan anggaran dana dari
bagi hasil cukai, hasil tembakau yang cukup besar, dan mudah-mudahan nanti penggunaan ini dapat digunakan semaksimal mungkin tentunya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pekerja di Kabupaten Malang, dan tentunya memberikan kesempatan yang cukup luas bagi para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan dari dana hasil cukai, termasuk untuk kebijakan kesehatan serta kesejahteraan sosial yang lainnya. Dan tentunya kolaborasi antara pemerintah dengan DPRD sesuai dengan tusi atau fungsi dari kami dari DPRD, salah satunya adalah fungsi penganggaran dan pengawasan. Tentu kami dalam fungsi penganggaran ini bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan yang bersumber dari dana DPHJ-HT ini bersama dengan pemerintah, salah satunya untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Di samping itu kami juga punya fungsi pengawasan. Setelah kegiatan perencanaan, kami akan mengawasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan yang menggunakan dana DPHJ ini, baik melalui pengawasan secara langsung maupun mengevaluasi terhadap dampak dan manfaat dari kegiatan dan program tersebut. Itu yang kami lakukan terkait dengan kolaborasi antara DPRD dengan pemerintah Kabupaten Malang. Baik, terima kasih Pak Darmadi atas statement yang sangat luar biasa. Baik, saya ingin menuju ke PLT, Kepala Dinas Tenaga Kerja, ada Pak Yudi Hindarto. Pak Yudi, nah kalau kita berbicara tentang anggaran Pak, anggaran dari DPHJT pada Disnaker tahun 2025 ini seperti apa Pak? Silakan Pak Yudi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Mohon izin Bapak Ketua, yang dihormati Pak Ketua, Pak Ari dari Kejaksaan. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi terkait dengan pengelolaan anggaran DPHJT di tahun 2025 untuk Dinas Tenaga Kerja itu ada 8.442.000.000 rupiah. Dan terkait dengan pengelolaan ini dibandingkan tahun kemarin 2024 kami mengalami kenaikan kurang lebih 25% dari anggaran tahun 2024 sejumlah 6.348.000.000 rupiah. Baik, berarti ini kan mengalami kenaikan sebesar 6 miliar sekian begitu, yang pada akhirnya untuk apa saja Pak? Ini untuk penggunaannya, ada tambahan seperti ini. Oke. Jadi tetap seperti dengan tahun kemarin untuk penggunaan DPHJT ini, pedoman kami PMK 72 tahun 2024 tentang penggunaan DPHJT itu di situ sudah diatur secara rigid mulai penerima manfaat maupun penggunaannya. Dan di tahun 2025 ini kegiatan kami lebih banyak ke pelatihan. Pelatihan kami pun harus berbasis kompetensi dan beruji kompetensi. Karena memang pedoman di PMK 72 tahun 2024 mengatur terkait pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja ini harus berbasis kompetensi dan beruji kompetensi. Berarti ini sesuai dengan pedoman di tahun 2024 begitu ya Pak ya. Ini kan pelatihan yang harus beruji kompetensi. Ini maksudnya pelatihan yang seperti apa saja Pak? Ini untuk yang petani cengkeh atau tembakau atau bagaimana? Jadi dengan merujuk pada PMK 72, sasaran penerima manfaat itu mulai buruh tani tembakau, kemudian buruh pabrik rokok, yang ketiga masyarakat lainnya termasuk buruh tani tembakau dan petani cengkeh. Jadi memang di situ sudah diatur terkait penerima manfaat maupun penggunaannya. Jadi pelatihannya pun kami juga sudah diatur
yang harus berbasis kompetensi. Terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya yang luar biasa. Baik, dan kita break sejenak setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, Gempur Rokok Ilegal, Gempur, Gempur, Gempur. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal, berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCHT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gempur Rokok Ilegal. Gempur, gempur, gempur. Luar biasa, kita masih di tema yang sama, anggaran DPHCHT tahun anggaran 2025 yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja ya. Baik, terima kasih Pak Yudi atas statement yang luar biasa. Nah, kita akan langsung saja bertanya dengan Bea Cukai Malang. Ada Bapak Beni Setiawan. Halo Pak. Hai Kak. Pak Beni, tema kita sudah tahu ya tentang anggaran DPHCHT tahun anggaran 2025 yang dikelola di Senaker. Nah, kita mau tanya tentang pemanfaatan untuk DPHCHT tahun 2025. Ini kan apa ada nggak sih Pak ini pedoman dari pemerintah pusat atau yang diserahkan secara otonomi kepada masing-masing daerah terkait penentuan alokasi anggaran bidang kesejahteraan masyarakat. Ini khususnya pada di Senaker Kabupaten Malang ini yang seperti apa ini Pak Beni? Monggo. Baik Kak, terima kasih. Jadi kita punya dua acuan Peraturan Menteri Keuangan. Yang pertama Peraturan Menteri Keuangan 67 tahun 2024 dan untuk penggunaan DPHCHT yaitu di Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2025 kalau nggak salah ya. Untuk terkait dengan ketenagakerjaan memang sudah diatur terkait dengan penerimaan manfaat kegiatannya, lalu pemberian bantuannya dan peningkatan keterampilan kerja. Untuk penerimaan manfaatnya yaitu buruh tani tembakau, karena mereka inilah yang kita anggap sebagai urat nadi penghasil dari penerimaan negara di bidang cukai, yang mana kembalinya 3%-nya berupa DPHCHT ke Provinsi Jawa Timur. Lalu yang kedua adalah buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagai bantalan sosial gitu. Yang ketiga adalah anggota masyarakat lain termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh, karena tembakau dan cengkeh itu memang berkaitan industrinya. Lalu untuk pemberian bantuan berupa BLT atau kita kenal dengan bantuan langsung tunai, kemudian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau, dan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan atau BPJS tenaga kerja. Demikian. Untuk peningkatan keterampilan kerja sudah sering dilakukan sih sebenarnya dari bapak-bapak di Pemkab ya, termasuk pelatihan keterampilan kerja
Keterampilan kerja itu keterampilan seperti melinting. Jadi Buruh tani tembakau untuk yang melinting itu. untuk ini buru-buru pabrik. Jadi kita harus patut bangga dengan ibu-ibu ini. Mereka ini punya kemampuan seperti mesin loh Kak. Jadi Kenapa Pak? sehari itu ada yang bisa sampai 4.500 batang Itu gitu per orang. per orang. Kemudian Dan biasanya penggajian terhadap mereka itu dihitung per 1.000 batang dengan upah bervariasi tergantung bagaimana pasaran upah di kabupaten. Nah itu sasaran dari pelatihan kerja ini. Jadi gimana caranya meningkatkan kemampuan pelintingan mereka. Mungkin yang sehari-hari rata-rata itu antara 1.500 sampai 2.500. Itu yang masih junior lah kira-kira ya. Tapi kalau yang sudah senior, sudah sepuh itu pergerakannya cepat sekali. Bahkan untuk ngobrol aja nggak sempat itu. Itu bisa sampai 3.500 sampai 4.500. Lalu bantuan modal usaha berupa barang, bantuan bibit, benih, pupuk atau sarana prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman. Kemudian bantuan bibit, benih, pupuk dan atau sarana prasarana pertanian kepada anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh. Oke, ini untuk bantuan bibit atau pupuk ini untuk yang pemilik pabrik atau untuk yang petani cengkeh dan tembakau atau bagaimana? Kepada petani. Cuman Iya. teknisnya nanti mungkin dari UPT yang berada di Pemkab ya untuk penentuannya. Untuk peran dari Bea Cukai sendiri ini proses penentuan anggaran seperti apa ini di bidang kesejahteraan masyarakat di Dinas Tenaga Kerja? Ini yang seperti apa ini Pak Beni? Baik, jadi di PMK 72 tahun 2024, maaf saya koreksi tadi 2025 ya, Iya. yang benar 2024. Untuk terkait dengan pembinaan apa tadi Kak? Untuk yang pembinaan di bidang kesejahteraan masyarakat. Di kesejahteraan masyarakat ya, itu 50% dari alokasi DPHJHT. Nah, sudah Cukup besar berarti ya ini cukup Pak besar, Beni ya? cukup besar. Hanya saja penggunaannya nanti diserahkan kepada Pemkab. Jadi alurnya begini, cukai yang diterima oleh negara, pemerintah pusat, itu kan sekitar 280 triliun setahun. Dari Malang sendiri, Malang Raya itu sekitar 30 triliun Malang Raya. Dan 30 triliun setengahnya itu di Kabupaten Malang. Setengahnya Kabupaten Malang. Nah, DPHJHT itu Kabupaten Malang mendapat sekitar seharusnya 3% dari 15 triliun tadi. Tapi dengan keputusan gubernur dan sebagainya, nanti ada alokasi tersendiri, nggak mungkin full 3%. Nah, dari alokasi tersebut kemudian dipotong tadi 50% untuk pembinaan termasuk ketenaga kerjaan. Baik, terima kasih Pak Beni Setiawan atas penjelasannya yang luar biasa. Baik, saya ingin menuju ke Pak Yudi Hindarto. Ini kan untuk yang penerima manfaatkan dari buruh tani tembakau dan juga cengkeh begitu seperti yang dijelaskan oleh Pak Beni tadi ya Pak Yudi ya. Ini untuk program sendiri Pak, untuk program ini apa sih Pak yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pak dalam untuk anggaran DPHJHT yang dikelola di Senaker? Ya, terima kasih. Jadi sudah disampaikan tadi Pak Beni dari Bea Cukai terkait dengan giat di Dinas Tenaga Kerja dalam pengelolaan anggaran DPHJHT tahun 2025. Itu yang pertama untuk pelatihan program kami itu. Target kami di tahun 2025 ini kami targetkan 739 orang itu yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat kompetensi. Kemudian 442 juta itu kami alokasikan untuk BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan ini kami sasar awal ini untuk buruh tani tembakau. Dan kebetulan tusi kami di dalam database kami tidak punya data buruh tani tembakau di Kabupaten Malang. Dan kami sudah bersurat ke Dinas Tanaman Pangan
Ya. terkait dengan jumlah buruh tani tembakau di wilayah Kabupaten Kabupaten Malang. Kami sudah punya data di tahun 2024 itu ada estimasi kurang lebih 3.151, dan setelah kami bersurat ke Dinas Tanaman Pangan ada jumlah petani tembakau jadi 2.627 orang petani tembakau, dan itu kami anggarkan di tahun 2025 ini. Kemudian terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Bupati punya program terkait dengan pemanfaatan dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Malang. Pak Bupati sudah mengeluarkan SE nomor 2658 tahun 2025 tentang optimalisasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Jadi SE ini yang pertama ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dalam rangka perlindungan tenaga kerja, dan harapan dari pemerintah Kabupaten Malang itu adanya program CSR dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Malang, karena CSR di sini salah satunya adalah untuk masyarakat sekitar atau pekerja rentan. Jadi pekerja di sekitar perusahaan itu bisa di CSR-kan untuk diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kemarin pada saat acara dengan BPJS Ketenagakerjaan itu ada salah satu perusahaan BMI pengelolaan udang yang diimpor ke Amerika itu di Dampit, itu kebetulan dari perusahaan mengikut sertakan itu pemilik warung. Jadi warungnya itu ada di depan perusahaan itu diikut sertakan di dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan kebetulan ada salah satu keluarganya yang meninggal dunia dan juga mendapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih 44 juta. Jadi memang program dari pemerintah Kabupaten Malang dalam ini Bapak Bupati terkait pelindungan tenaga kerja dan program CSR di Kabupaten Malang perlu dioptimalisasi atau ditingkatkan. Terima kasih. Berarti ini untuk khusus optimalisasi begitu ya, Pak Yudi? Iya. Baik, nah dari CSR begitu kan Pak Yudi, ini apakah nantinya untuk yang di wilayah Kasembon, Pujon juga tercover? Oke, jadi kalau dengan surat edaran Bapak Bupati ini semua perusahaan yang ada di Kabupaten Malang, dan data di kami WLKP itu perusahaan di Kabupaten Malang itu ada 7.241 perusahaan data WLKP di Kabupaten Malang, dan untuk pekerja sektor industri ada 67.150 orang. Jadi kalau kaitannya dengan SE Pak Bupati ini memang untuk wilayah Kabupaten Malang di semua kecamatan diupayakan untuk bisa mengcover semua pekerja dan masyarakat sekitar atau pekerja rentan. Baik, Pak Yudi, yang dikategorikan sebagai pekerja rentan itu berarti yang mereka tidak bekerja begitu, yang bukan buruh pabrik berarti ya? Ya. Jadi pekerja rentan di sini lebih ke arah masyarakat sekitar, dalam artian pekerja yang minimal dia tidak memiliki terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, dia nggak punya, kemudian juga dia tidak menerima upah. Contohnya tadi warung itu ya, warung, kemudian ojek yang bukan online ya, karena kalau online kan dia dapat upah. Jadi pekerja rentan pemahamannya seperti itu, yang dia bukan penerima upah, arahnya ke sana, dan yang terdampak oleh di lingkungan perusahaan tersebut. Jadi kalau CSR dari pemerintah Kabupaten Malang, harapan Pak Bupati itu masyarakat terdampak itu apabila ada nyun sewu, ya kita nggak kepingin ya ada kecelakaan kerja dan sebagainya, bisa tercover dengan adanya CSR dari beberapa perusahaan tersebut. Baik, terima kasih Bapak Yudi Hindarto. Baik, saya ingin menuju ke Pak Darmadi. Ya, Pak.
Nah Pak, mendengar dari SE Pak Bupati 2658 tahun 2025 tentang adanya optimalisasi begitu, bagaimana sih menurut Pak Darmadi ini? Ya. Seperti apa? Terkait dengan SE yang sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati, ini adalah bagaimana memanfaatkan dana DPHC HT ini yang diperoleh dari bagi hasil pemerintah pusat yang totalnya Kabupaten Malang memperoleh 158, hampir 159 miliar. Ini dibagi ke berbagai OPD yang ada di Kabupaten Malang. Tapi dengan ketentuan PMK harus 50% ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi di bidang kesra, salah satunya untuk BPJS dan sebagainya, salah satu disampaikan dari Bea Cukai untuk BLT dan sebagainya. Ini salah satu komponen harus untuk bidang kesra. Nah, saya melihat bahwa Pak Bupati melalui SE ini sudah membagi secara proporsional, termasuk untuk di bidang kesehatan, ada yang di Dinas Kesehatan dan beberapa dinas yang lain, salah satunya yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Nah, Dinas Tenaga Kerja tadi disampaikan mendapatkan porsi anggaran dari dana DPH CHT ini sebesar 8,4 miliar, dan ini telah digunakan sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan sejak awal di APBD 2025. Nah, ini menjadi tugas kami untuk mengawasi pelaksananya. Nah, dan kami berharap memang ini bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan, dan termasuk bagaimana ini ada manfaat yang cukup signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satunya untuk pelatihan, meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan sehingga masyarakat ini bisa punya daya saing baik untuk memperoleh pekerjaan ataupun minimal bisa membuka peluang usaha sendiri. Nah, memang tadi disampaikan cukup bagus program-programnya, tapi kami juga akan selalu mengukur baik itu outcome-nya seperti apa, kami akan melihat data-datanya, termasuk mungkin kami akan melihat hasilnya saat ini yang sudah dilatih ini yang mendapatkan pekerjaan berapa, ya, yang membuka usaha sendiri berapa, kemudian dari yang dilatih ini yang belum mendapatkan pekerjaan berapa. Jadi kami harus mengukur sampai di sana, sehingga manfaat dari dana DPHC yang diberikan kepada khususnya Dinas Tenaga Kerja ini benar-benar bisa kita ukur, sehingga ke depan kalau memang ini cukup bagus, progresif dan bisa memenuhi harapan kami, mungkin kami juga bisa mengusulkan bahwa anggaran-anggaran kegiatan ini bisa ditambah porsinya di Dinas Tenaga Kerja. Saya kira nanti kami juga akan kolaborasi bagaimana penggunaan dana DPHC ini benar-benar nanti setiap sen, karena ini anggaran dari negara, ini harus bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak Darmadi atas tanggapannya yang luar biasa. Baik, saya ingin menuju ke Pak Ari. Halo Pak Ari. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ari, ini ya dalam program Dinas Tenaga Kerja ini Pak ya, ini untuk kegiatan DPHJHT tahun 2025 ini bagaimana sih Pak keterlibatan pihak kejaksaan sendiri ini seperti apa? Silahkan Pak Ari. Baik, terima kasih pemirsa Batu TV. Peran kejaksaan dalam penyaluran DPHJT sesuai dengan peraturan Jaksa Agung maupun seiring dengan instruksi pimpinan maupun sejalan dengan peraturan Menteri Keuangan, kejaksaan ini memiliki peranan sebagai pendampingan. Pendampingan dimaksud mulai sejak awal seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua DPRD, mulai dari penganggaran, perencanaan sampai pada tahap evaluasi. Kita ini ketika mendampingi dari Dinas Ketenagakerjaan dalam hal penggunaannya seperti apa, inputnya seperti apa, outputnya seperti apa, sampai pada laporan pertanggungjawaban. Karena di tahun 2025 ini Kabupaten Malang seperti sejalan dengan Pak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang 25% Pak Yudya. Uang ini memang harus jelas. Jelasnya dalam artian
inputnya dari negara seperti apa, pelatihannya seperti apa, jelas, transparan dan akuntabel, bisa diakses oleh masyarakat. Tidak menimbulkan tanda tanya, dilema, kok saya belum mendapatkan pelatihan, kan seperti apa. Itulah yang Transparan begitu ya Pak ya. transparan. Kemudian Harus ada data yang jelas. Data yang jelasnya dari Dinas Tenaga Kerja, dalam hal ini pendataan masyarakat mana sih yang terdampak, ya toh, atau seperti yang Pak Kadis bilang tadi mengenai terdampak dari pemutusan hubungan kerja dari pabrik rokok atau buruh rokok. Itu kan yang lebih concern dalam artian dia ya yang lebih utama untuk mendapatkan pelatihan dari dana DBHC dari pemerintah. Akan tetapi juga penggunaan dana ini juga harus tepat sasaran. Tepat sasarannya bukan orang yang terdampak, tapi masyarakat yang lain di luar dari buruh DBHC yang terdampak, ya kan tidak bisa. Makanya akurasi data itu bagi kami penting. Peran kami ya dalam hal ini mendampingi dari Dinas Ketenagakerjaan dalam hal program penyaluran dana tersebut. Terima kasih Mbak. Pak Ari ditahan dulu ya, masih berlanjut kita ya. Bapak-bapak sekalian ditahan dulu, mau ada yang lewat ya. Tetap dalam program acara Top Show Gempur Rokok Ilegal. Gempur. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCAT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gempur Rokok Ilegal. Gempur. Kabupaten Malang. Malang Makmur. Baik, kita berada di segmen terakhir pemirsa. Ini masih tentang anggaran DPHCHT tahun anggaran 2025 yang dikelola oleh Disnaker. Baik, saya ke Pak Ari lagi ya. Baik, Pak Ari, lalu bagaimana Pak untuk upaya Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ini dalam membantu program yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk kegiatan DPHCHT ini seperti apa? Terima kasih Pak. Peran seperti saya sampaikan tadi, seperjalan juga yang telah disampaikan oleh Pak Ketua DPRD dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang. Peran Kejaksaan ini sangat sebagai menjembatani dalam pendampingan Pak. Pendampingan dalam hal ini bagaimana sih dana DBHCT tersebut dapat tersalurkan seperti yang saya sebutkan tadi, baik input maupun outputnya itu kan sudah harus jelas. Proses perencanaan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ketua DPR, sama juga seperti yang telah disampaikan tadi, evaluasinya seperti apa, kan seperti itu Pak, sampai pada akhirnya nanti bermuara kepada
bentuk laporan pertanggungjawabannya harus real, baik benar secara formilnya sebagaimana diamatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan secara formilnya maupun materialnya. Benar nggak orang ini mendapatkan pelatihan? Jangan sampai ada orang tidak mendapatkan tapi di laporan mendapatkan. Jadi berbentuk laporan fiktif lah. Itu yang peran kejaksaan nanti akan melakukan penindakan. Itu biasanya kejadian seperti hal itu kenapa biasanya Pak? Kesenjangan data atau gimana biasanya Kita Pak? tidak menyalahkan kesenjangan data. Kembali kepada niat awalnya seperti apa. Kalau memang niat awalnya, kalau memang untuk melakukan atau mengambil uang negara dalam hal ini dana dari DBHCT, tentu akan kita tindak. Makanya di akhir selalu kan orang itu akan membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban itu ya harus benar secara formilnya, benar secara materialnya. Itu yang saya tekankan tadi. Jangan sampai ada laporan fiktif atau penerima yang bukan peruntukannya. Seperti itu. Terima kasih Pak Ari atas penjelasan yang luar biasa. Saya ingin menuju ke Pak Yudi Hindarto. Pak Yudi, kemudian untuk program yang tadi itu tentang tenaga kerja yang nantinya akan bersertifikasi, ini mulai kapan Pak berjalan? Apakah sudah berjalan ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk pengelolaan anggaran DPHJT di Dinas Tenaga Kerja ini sudah kami lakukan sejak Maret tahun 2025 ini. Dan seperti disampaikan tadi dari Pak Ketua maupun dari Pak Ari dari Kejaksaan, mungkin arahnya ke tepat sasaran ya. Kemudian yang kedua terkait dengan output itu memang dari awal perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban kami sangat hati-hati. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk data by name by address kami dapat dari Dinas Tanaman Pangan dan itu by name by address-nya sudah ada di situ semua. Jadi insya Allah untuk sasaran kita tepat sasaran sesuai dengan PMK 72 tahun 2024. Kemudian yang kedua terkait dengan sinergitas, kami kebetulan mitra kami di Komisi 4 Bapak bersinergi dan berkolaborasi terkait khususnya penganggaran. Jadi harapan kami pun untuk penganggaran pelatihan ini bisa dari Dewan, dari Bapak Ketua mungkin bisa support kami karena memang ada beberapa hal yang terkait pelatihan ini butuh dukungan misalnya alat gitu ya. Jadi kami dengan Bapak Ketua Dewan, khususnya mitra kami di Komisi 4 Bapak, kami selalu hadir di sana mulai pada saat pembukaan acara dan kami laporkan sesuai real kondisi di lapangan, baik itu jumlah peserta maupun waktu pelaksanaan. Itu Mbak Anti. Baik, terima kasih Pak Yudi Hindarto. Baik, saya ingin menuju ke Bapak Darmadi. Kemudian untuk pendapat Bapak bagaimana ya Pak terkait dengan kebijakan yang dilakukan Disnaker ini Pak dalam hal DPHJT saat ini, bagaimana Pak menurut jenengan? Monggo. Ya, terima kasih. Sampai saat ini dari monitoring yang dilakukan oleh DPRD khususnya Komisi 4 sebagai mitra Disnaker, dari laporan-laporan kegiatan baik itu rapat kerja, kunjungan kerja dan sebagainya, saya kira cukup bagus program-program yang dilaksanakan oleh Disnaker dan cukup progresif. Karena dari data yang sudah terlaksana, dari hasil monitor kami, pelatihan-pelatihannya cukup mengikuti perkembangan dunia teknologi. Karena banyak pelatihan-pelatihan di bidang teknologi yang saat ini memang tidak semua bisa menjangkau pelatihan itu. Tapi dengan hadirnya program dari Disnaker, maka ini cukup membantu masyarakat, khususnya pekerja rentan, kemudian masyarakat yang saat ini perlu meningkatkan skill untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, maupun yang mungkin nanti mempunyai kesempatan untuk membuka peluang usaha sendiri. Nah, ini tapi kami memang berharap
monitoring ini terus dilakukan, tidak setelah dilatih selesai, tapi harus ada monitor yang seperti saya sampaikan tadi, berapa yang sudah mendapatkan pekerjaan, berapa yang membuka usaha sendiri, dan berapa yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga nanti kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya sekedar untuk gugur kewajiban, hanya seremonial dan sebagainya, sehingga dampak dari kebijakan penggunaan dana DBHC dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja ini benar-benar bisa diukur. Jadi manfaatnya sejauh mana, sampai di mana, dan kalaupun perlu ini memang kita juga akan memberikan support dan dukungan terhadap itu, karena kami sebagai Ketua DPRD nanti pasti akan memberikan tugas dan perintah kepada mitra yang ada di Disnaker, yaitu Komisi 4, untuk melakukan monitoring bahkan kunjungan kerja sidak ke lapangan, sehingga kami tahu sampai sejauh mana manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan dana DBHC ini. Terima kasih Pak Darwadi. Baik, saya ingin menuju ke Pak Yudi Hindarto. Nah, lalu bagaimana upaya dari Disnaker sendiri untuk melihat seberapa besar sih dampak yang telah dilakukan di Disnaker ketika ada pelatihan-pelatihan kepada para pekerja gitu, yang mereka sudah bersertifikat begitu, monitornya bagaimana? Terima kasih. Jadi seperti disampaikan Pak Ketua tadi, istilahnya outputnya itu seperti apa. Yang pertama, pada saat kami adakan kegiatan pelatihan, itu kami juga bersinergi dengan Dinas Koperasi, dan dari Dinas Koperasi memfasilitasi teman-teman dari peserta pelatihan itu apabila bikin usaha baru. Jadi memang kami prioritaskan untuk mencetak wirausahaan baru. Kemudian terkait sinergitas kami dengan Dinas Koperasi, Dinas Koperasi di samping kami undang sebagai narasumber juga memfasilitasi teman-teman dari dinas untuk permohonan terkait dengan izin usaha barunya, itu difasilitasi dari teman-teman Dinas Koperasi. Memang harapan kami sangat besar di samping untuk mencetak teman-teman peserta ini sudah skillnya terlatih dan bersertifikat, harapan kami bisa mencetak wirausahaan baru itu. Kemudian terkait monitoring, kebetulan ada 3 kegiatan yang sudah selesai. Kami bikin grup di sini terkait dengan output yang sudah didapat. Jadi baik itu dari ilmunya, skillnya, ataupun dari sertifikat yang sudah dimiliki. Karena dengan pelatihan yang kami adakan dengan berbasis kompetensi dan beruji sertifikasi itu pasti punya nilai plus, dan beberapa peserta yang rata-rata masih muda punya semangat yang luar biasa, dan rata-rata peserta nyampaikan ke kami, ke dinas, yang pertama terkait dengan skill ilmu yang didapat, kemudian sertifikasi yang didapat juga itu punya nilai plus apabila peserta itu melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Tapi dari kami juga menyampaikan bukan hanya sertifikasi ini dimanfaatkan untuk melamar, tapi bisa kami mencetak dengan wirausaha baru, dan kami pun sudah bersinergi dengan Dinas Koperasi, dan dari Dinas Koperasi sudah memfasilitasi terkait kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, Pak Beni, untuk program sendiri ini kan untuk program pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang ini bagaimana keterlibatan Bea Cukai dalam pelaksanaannya? Monggo Pak Beni. Baik, jadi Bea Cukai sebenarnya tidak ada campur tangan apapun dalam penggunaan DBHJHT. Itu murni kewenangan dari pemerintah kabupaten ya Pak. Kami hanya sebagai pemungut cukai. Namun terkait dengan acara ini sebenarnya sudah menggambarkan Pak, menggambarkan siklus dari bagaimana cukai dan DBHJHT itu dikelola. Kami dari Bea Cukai sebagai pemungut cukai, dalam hal ini saya berbicara dari sudut budgeter ya, bukan dari reguleran untuk penerimaan negara. Kemudian ada Pak Darmadi dari representasi kedaulatan rakyat yang mengawasi. Kemudian Pak Kadisnaker itu terkait dengan pengelolaannya,
dan Pak Ari dari Kejaksaan terkait dengan penegakan hukumnya dan mengurangi risiko adanya fraud atau penyalahgunaan. Nah, output yang dikerjakan oleh Disnaker itu adalah peningkatan skill outputnya, peningkatan skill dari baik buruh tembakau maupun dari petani tembakau. Outcome-nya adalah dengan mereka itu skillnya meningkat, otomatis penerimaan diharapkan juga meningkat. Ketika penerimaan itu meningkat, maka dana bagi hasil yang akan dibagikan ke daerah juga akan meningkat. Jadi ini sudah menggambarkan siklus nih para narasumber yang ada di sini, mulai dari inputnya sampai pelaksanaan sampai ke monitoring dan evaluasinya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kendala sendiri ini Pak Beni, ini kendala yang ditemui apa ini dalam program yang telah dilaksanakan di Disnaker sejauh ini? Ada kendala nggak? Saya kira saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya ya. Mungkin ke Pak Kadisnaker mungkin Pak. Boleh. Untuk kendala-kendala terkait dengan pengelolaan di BHJHT terkait tenaga kerjaan. Iya boleh dijawab Pak Yudi, untuk kendala yang dialami, mungkin ada kendala yang dialami Pak. Oke, terima kasih. Sebetulnya kalau kendala di kami itu sampai saat ini tidak ada ya, karena yang pertama tadi untuk peserta harus tepat sasaran, itu permintaan data itu kami sampaikan ke Dinas Tanaman Pangan, itu untuk kepesertaan. Kemudian untuk giat pelaksanaan pun ke teman-teman peserta kami sampaikan untuk mengikuti giat ini mulai awal sampai akhir. Ada yang 19 hari, ada yang 30 hari. Jadi rata-rata peserta yang mengikuti pelatihan di Dinas Tenaga Kerja juga mengikutinya dengan tertib. Karena memang di anggaran kami itu ada uang transport istilahnya. Jadi memang kami tidak punya wewenang untuk memberikan bantuan alat, tapi kami memberikan uang transport karena memang jarak dari tempat tinggal ke tempat pelatihan itu ya agak jauh, kami ganti dengan uang transport, dan uang transport ini langsung kami transfer ke rekening peserta, kemudian kami berikannya pun setelah selesai. Karena dengan selesainya kegiatan ini dan peserta mendapatkan uang transport, harapan kami minimal uang transport ini bisa digunakan untuk pembelian alat, misalnya untuk kegiatan pelatihan kecantikan data rias rambut, itu minimal bisa buat alat hair dryer atau buat cuci rambut dan sebagainya. Kami dari Dinas Tenaga Kerja untuk tusi pengurangan angka pengangguran ini salah satunya memberikan pelatihan, dalam arti ini kami harus memberikan skill tambahan keterampilan buat teman-teman peserta. Baik Pak, untuk uji kompetensi biasanya berapa lama sih Pak ini? Apakah tergantung dengan pelatihannya apa, kemudian yang bagaimana itu seperti apa Pak Yudi? Oke. Jadi untuk uji kompetensi ini sudah diatur sedemikian rupa, baik jamnya, jam pelatihannya, karena nanti produk kami, sertifikasi kami dari BNSP, dan itu produk skala nasional. Memang peserta ini benar-benar, kalau pelatihannya contohnya bakery itu ya, bikin kue itu 19 hari. Kemudian di akhir selesai itu kami juga mengadakan uji kompetensinya. Apabila sudah lulus ya kita berikan sertifikasi itu. Tergantung apa yang di pelatihannya begitu Pak ya, ketika itu ya Pak Yudi. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita ada di penghujung acara, silahkan diinformasikan untuk harapan kedepannya seperti apa. Monggo Pak Darmaji terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi pada acara talk show hari ini tentunya saya sebagai wakil rakyat, sebagai ketua DPRD hari ini tentunya menyampaikan dengan anggaran DPHJHT yang telah diterima oleh Kabupaten Malang, khususnya di Dinas Tenaga Kerja, ini kami berharap ini benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ketenaga kerjaan.
bagaimana para tenaga kerja di Kabupaten Malang yang belum mendapatkan kesempatan ini bisa ditingkatkan kemampuannya, skillnya, sehingga bisa bersaing dengan tenaga kerja yang lain, bahkan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan skill yang ada, sehingga pendapatannya bisa meningkat. Yang kedua, bahwa berbicara soal angka, uang dan sebagainya, kita tidak berbicara itu kalau kita selalu pada saat perencanaan penganggaran, kalau kita tanya cukup atau tidak, mesti semuanya akan bilang kurang, gitu ya. Tapi kami berharap berapapun nilai yang diterima oleh Kabupaten Malang, oleh OPD masing-masing OPD, khususnya di sini Dinas Tenaga Kerja, ini dioptimalkan semaksimal mungkin bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada di Kabupaten Malang sehingga bisa bersaing di dunia usaha, baik untuk memperoleh pekerjaan maupun membuka peluang usaha sendiri. Dan tentunya karena ini juga anggaran dari DBHJHT, kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat, mari bersama-sama kita gempur rokok ilegal, jangan ikut-ikut menyimpan ataupun mengedarkan rokok ilegal. Kalau perlu tidak memanfaatkan rokok ilegal, sehingga dana bagi hasil cukai yang didapatkan juga akan lebih besar lagi. Sehingga ini adalah program yang bagus, sehingga salah satunya masyarakat bisa mengetahui digunakan untuk apa dana dari pajak cukai rokok yang diterima oleh Kabupaten Malang. Jadi mari kita manfaatkan dana ini semaksimal mungkin, terutama untuk kepentingan, kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Darmadi. Baik, saya ingin menuju ke Pak Ari Kuswadi. Silakan Pak, disampaikan harapan ke depannya seperti apa, monggo. Terima kasih. Harapan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sebagai mitra dari bukan mitra ya, penegakan hukum di dalam DBHJT, berharap dari dana DBHJT ini tepat sasaran, transparan, akuntabel dan dapat dimonitor oleh berbagai pihak. Karena uang negara yang dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi masalah di kemudian hari. Itu saja. Terima kasih Pak Ari. Untuk Pak Beni, silakan Pak Beni Setiawan, disampaikan untuk harapan kedepannya seperti apa, monggo. Selamat siang, Selamat warga siang. Kabupaten Malang. Kami dari Bea Cukai mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari bersama-sama kita memberantas rokok ilegal agar rokok legal bisa mendapatkan tempatnya di pasaran, sehingga penerimaan cukai negara kita meningkat, yang nanti juga kembalinya untuk pembangunan, salah satunya kembali dalam bentuk DBHJHT yang penerima manfaat langsungnya adalah warga Kabupaten Malang sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Pak Yudi Hindarto, silakan Pak disampaikan untuk harapan ke depannya, monggo Pak. Terima kasih buat pemirsa Batu TV. Yang pertama terkait dengan giat yang kami laksanakan di Dinas Tenaga Kerja, kami memang berharap adanya monitoring atau pengawasan dari Dewan, kemudian dari Kejaksaan tadi juga sempat menyampaikan juga, kami memang harapan kami seperti itu, biar di dalam pelaksanaan kami itu tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan. Kemudian yang kedua terkait dengan tusi kami di dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Malang, kami sangat berharap dengan adanya giat pelaksanaan pengelolaan anggaran DBHJHT di Kabupaten Malang ini bisa mengurangi angka pengangguran. Minimal dengan pelatihan yang didapat dari teman-teman peserta, baik itu skill maupun sertifikasi, itu bisa nilai tambah ya, nilai plus di dalam persaingan di dunia usaha. Jadi harapan kami seperti itu. Kemudian yang terakhir dari kami, dengan adanya kegiatan ini kami pun selalu berupaya kepada teman-teman peserta biar tidak hanya
mempromosikan giatnya di lingkungan sekitar. Jadi kami juga mengarahkan, karena memang eranya sudah era digital, jadi kami arahkan teman-teman peserta itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada, media sosial, biar promosi itu enggak hanya di lingkungan sekitar, tapi bisa secara nasional. Dengan ilmu yang didapat, dengan sertifikasi yang didapat itu, kami harapkan teman-teman peserta bisa memanfaatkan teknologi media sosial tersebut guna meningkatkan pendapatan dari masing-masing peserta, minimal dari Dinas Tenaga Kerja, dalam upaya mengurangi angka pengangguran bisa tercapai. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Yudi Hindarto, dan tidak terasa kita berada di closing statement kali ini. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, saya doakan semoga sukses selalu. Boleh tepuk tangannya untuk pemirsa yang ada di sini yang luar biasa untuk menambah semangat kita. Dan pemirsa Batu TV yang di rumah, usai perjumpaan kita kali ini, terima kasih, sampai jumpa dan gempur rokok ilegal. Gempur, gempur, gempur. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCAT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.